HRS yang sebelumnya hanya imam besar FPI, tiba-tiba dipromosikan sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Padahal sebelum tahun 2016, gelar itu tidak pernah ada secara formal. Tidak ada ormas besar yang mengakui itu. Tidak ada muktamar, tidak ada baiat, tidak ada ijma, tidak ada isbat, atau tidak ada penghormatan khusus yang diberikan oleh HRS. Itu adalah gelar politis, bukan gelar keulamaan tradisional. Reuni 212 itu dulu adalah gerakan umat, kini berubah menjadi gerakan komunitas. Lebih spesifik lagi, komunitas Ba'alawi tertentu, plus dengan muhibin Ba'alawi, plus dengan muhibinnya FPI. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Yang pertama, narasi panggung didominasi oleh habib-habib tertentu. Tokoh non-Ba'alawi makin sedikit. Nah, apakah saat ini Reuni 212 masih bermanfaat di masa yang akan datang? Kalau kita mau jujur teman-teman, kita akan bedah 3 kemungkinan di masa depan. Ya, skenario pertama, tetap diadakan tapi masa makin kecil. Reuni terus berjalan tapi masanya makin menipis. Akhirnya jadi seperti haul habib-habib tertentu. Ramai tapi lingkarannya ya itu aja. Tidak menyeluruh, tidak mewakili seluruh umat Islam di Indonesia. Yang kedua skenarionya, berhenti total dalam 3-5 tahun. Logistik dan energi tidak sebanding dengan hasil. Logistik energinya besar, tapi hasilnya pun kecil. Siapa yang mau mensponsorinya? Kalau penurunan massa terus terjadi, ya acara akan kehilangan fungsi. Sudah nggak perlu lagi, sudah nggak relevan lagi. Nah, skenario ketiga, bertransformasi. Menjadi sebuah kajian akbar, bukan sebuah gerakan politik. Sahabat Cari di mana berada, hari ini kita akan bahas satu tema yang sebenarnya mempunyai 2 sisi yang berbeda, yaitu sisi emosi dan sisi realitas. Setiap kali datang tahun ataupun setiap kali tanggal 2 Desember datang, pasti muncul satu pertanyaan klasik. Perlukah Reuni 212 itu terus diadakan setiap tahun? Dan apakah masih relevan atau cuma jadi monumen politik masa lalu? Dan jujur saja, kalau kita mau ngomong apa adanya, publik kita tuh juga sudah cerdas, jauh lebih cerdas. Mereka nggak bisa lagi dibohongi angka jutaan-jutaan tanpa data. Nggak bisa lagi digiring pakai simbol agama untuk kepentingan kelompok tertentu. Nah, kita akan bedah bagaimana relevannya 212 hari ini, perlu atau tidak diadakan tiap tahun. Yang pertama kita bahas di sini adalah bagaimana sih sebenarnya 212 itu bisa meledak di tahun 2016. Kita balik dulu ke tahun 2016, flashback. Kalau hanya ceramah Habib, ya kita tahu, tiap minggu ada ribuan, ratusan. Kalau hanya orasi politik, ya Indonesia pun juga sudah kenyang. Tapi kenapa angka 212, angka simbol, ya, tanggal 2 bulan 12, itu bisa meledak? Karena ada 3 bahan bakar yang dipicu, yang bisa menjadi bahan bakar besar. Yang pertama adalah, ada musuh yang dianggap itu sebagai musuh bersama. Kasus Ahok menciptakan satu titik fokus emosional. Yang pertama adalah isu agama, politik identitas, dan pilkada. Dan itu adalah bensin yang menyala. Kemudian kedua, mobilitas lintas jaringan. Ada FPI, ada HTI, ada ormas lama, ormas baru, partai oposisi, koalisi keagamaan, dan seluruhnya itu bersatu. Numplek di tahun 2016 di tanggal 2 bulan 12 Desember. Yang ketiga, ada tokoh yang jadi simbol. Dan inilah pertama kali publik melihat transformasi besar. HRS yang sebelumnya hanya imam besar FPI, tiba-tiba dipromosikan sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Padahal sebelum tahun 2016, gelar itu tidak pernah ada secara formal.
Tidak ada ormas besar yang mengakui itu. Tidak ada muktamar, tidak ada baiat, tidak ada ijma, tidak ada isbat, atau tidak ada penghormatan khusus yang diberikan oleh HRS. Itu adalah gelar politis, bukan gelar keulamaan tradisional, bukan gelar akademik. Kalau di akademik itu ada guru besar, di Islam pun juga tidak ada yang menyebut sebagai gelar gelar imam besar. Itu nggak ada. Baru setelah aksi bela Islam, gelar ini dipakai secara masif. Di poster, di spanduk, di sosial media, para muhibin tuh selalu menggunakan imam besar umat Islam Indonesia. Ya, dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun, katanya. Di narasi ceramah-ceramah juga muncul. Ya, IBHRS, ya. Di panggung-panggung orasi juga muncul. Jadi, boleh dibilang lah, sebenarnya 2016 itu bukan hanya aksi bela Islam, tapi aksi lahirnya gelar baru. Dan ini penting untuk kita ingat, karena nyambung kepada tema utama kita. Nah, 212 ini apakah sebagai legitimasi simbolik kelompok Ba'alawi tertentu, atau memang ini mewakili umat Islam Indonesia? Ini jadi pertanyaan kita. Nah, sekarang kita lihat kenapa 212 itu makin ramai, makin sepi, makin kesini makin sepi, terus yang klaim jutaan orang itu kemana? Perginya kemana? Orang sering lupa nih teman-teman. Kekuatan massa itu selalu produk dari konteks. Kalau kita bicara namanya marketing. Kekuatan massa selalu produk dari sebuah konteks. Artinya kekuatan pembeli itu dari produk, ya, selalu dari produk dan dari konteksnya apa yang membuat produk itu laku di pasaran. Kalau konteksnya hilang, masanya pun juga hilang, pengikutnya pun hilang. Dan ini yang terjadi pada reuni 212. Nah, sudah tidak ada lagi konteks emosionalnya. Apa konteks emosionalnya? Ahok bebas, bukan lagi pejabat. Kasus lama pun sudah selesai. Ahok pun juga sudah dipenjara kok. Dan tidak ada tokoh-tokoh yang dianggap musuh, yang mengakibatkan publik itu capek dengan politik identitas. Jadi wajar sebenarnya kalau jumlah massa itu turun drastis. Kemudian ada presiden, ya, presiden juga bukan lagi Jokowi kok, Prabowo sekarang. Narasi melawan rezim zolim sudah nggak laku. Kemudian FPI dibubarkan, HTI dibubarkan, jaringan organisatoris juga lumpuh. Masyarakat menghadapi isu ekonomi yang lebih relevan hari ini, bukan isu simbolik. Makanya menjadi pertanyaan besar, perlu nggak sih reuni 212 diadakan tiap tahun? Nah, kalau parameternya adalah satu, advokasi umat, 212 sudah nggak bicara lagi isu yang konkret. Kalau kita bicara kesatuan umat, 212 malah memecah. NU tidak ikut, Muhammadiyah tidak ikut, banyak ormas pun juga menjauh. Kemudian kita bicara tekanan moral pemerintah. Pemerintah sekarang bukan target mereka. Prabowo itu tidak dilawan, justru dirangkul. 2 periode betul-betul kan Prabowo ikut dengan kelompok 212. Nah, kemudian pendidikan politik. Yang terjadi cuma pengulangan narasi lama. Jadi relevansinya cuma tinggal satu, teman-teman. Simbol keberadaan kelompok tertentu, yaitu siapa? Ba'alawi. 212 adalah simbol keberadaan kelompok Ba'alawi. Simbol untuk menghitung pasukan, menghitung massa, masih loyal atau tidak. Ya, jadi kalau misalkan sekarang mau mengklaim jutaan, oh no, udah nggak bisa teman-teman. Sudah saya berikan kemarin tutorial bagaimana menghitung kerumunan kepadatan dengan aplikasi. Ya, dengan kepadatan tertentu, dengan densitas tertentu, itu kita bisa memprediksi asumsi berapa jumlah kepadatan. Dan teman-teman bisa gunakan ketika nanti ada acara haul.
Kalau acara Haul Habib ada yang mengklaim jutaan, coba teman-teman bisa cross check. Cari informasinya, jalan-jalan mana aja yang menjadi pusat perhatian Haul, ya, Anda teman-teman bisa memverifikasinya, Anda cek, Anda hitung. Karena matematika pun, setelah statistik pun juga bisa mempelajari hal itu. Nah, saat ini, apakah reuni 212 hanya menjadi monumen legitimasi Ba'alawi? Ini yang penting kita bahas. Reuni 212 itu dulu adalah gerakan umat. Kini berubah menjadi gerakan komunitas. Lebih spesifik lagi, komunitas Ba'alawi tertentu. Plus dengan muhibin Ba'alawi. Plus dengan muhibinnya FPI. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Yang pertama, narasi panggung didominasi oleh habib-habib tertentu. Tokoh non-Ba'alawi makin sedikit. Yang kedua, orasi selalu diarahkan untuk menghidupkan mitos imam besar umat Islam. Yang ketiga, mobilisasi massa dipakai untuk mempertahankan klaim karisma. Yang keempat, banyak acara berubah menjadi panggung legitimasi nasab, bukan penyelesaian isu publik. Analogi gampang begini, seperti perusahaan yang omsetnya ya tiap tahunnya menurun, tetapi tiap tahun bisa bikin pesta mewah, bisa bikin gathering yang yang sangat besar, ya, supaya kelihatan dari publik, oh ini masih besar, oh ini masih eksis. Padahal secara internalnya sudah tidak mumpuni. Nah, apakah saat ini reuni 212 masih bermanfaat di masa yang akan datang? Kalau kita mau jujur teman-teman, kita akan bedah 3 kemungkinan di masa depan. Ya, skenario pertama, tetap diadakan tapi masa makin kecil. Reuni terus berjalan tapi masanya makin menipis. Akhirnya jadi seperti haul habib-habib tertentu. Ramai tapi lingkarannya yaitu itu aja. Tidak menyeluruh, tidak mewakili seluruh umat Islam di Indonesia. Yang kedua skenarionya, berhenti total dalam 3-5 tahun. Logistik dan energi tidak sebanding dengan hasil. Logistik energinya besar, tapi hasilnya pun kecil. Siapa yang mau mensponsorinya? Kalau penurunan massa terus terjadi, ya acara akan kehilangan fungsi. Sudah nggak perlu lagi, sudah nggak relevan lagi. Nah, skenario ketiga, bertransformasi. Menjadi sebuah kajian akbar, bukan sebuah gerakan politik. Nah, terus bagaimana dengan gelar imam besar umat Islam Indonesia? Fakta atau produk propaganda? Ini yang penting. Secara historis, Habib Ali Kuitang pun juga tidak pernah memakai gelar itu. Habib Umar tidak pernah memakai. Ulama NU Muhammadiyah, Persis Al-Irsyad juga tidak pernah mengakui. Tidak ada tradisi Islam Nusantara yang menggunakan gelar itu atau yang mengenal gelar itu. Bahkan Wali Songo pun juga tidak memakai gelar itu. Faktanya adalah Rizik Syihab dikenal sebagai imam besar FPI yang dinobatkan melalui Munas FPI tahun 2013. Kalau nggak salah ya, coba nanti teman-teman bisa cek. Menjadi imam besar FPI. Tapi itulah gelar internal organisasi. Nah, setelah aksi 212 ini, gelar imam besar umat Islam Indonesia mulai dipopulerkan. Bukan hasil musyawarah nasional, bukan hasil forum ulama, bukan keputusan MUI, bukan juga ijma, tapi gelar ini adalah gelar politis, produk propaganda aksi massa, dengan upaya menaikkan legitimasi spiritual melalui legitimasi kerumunan. Dan ini inti dari analisis kita. Reuni 212 dipertahankan bukan karena relevansinya, tapi karena gelar itu hanya bisa hidup kalau massa besar tetap ada. Ini jadi masalah relevan. Nah, begitu masanya tinggal puluhan ribu, ya gelar itu kena kepada hantaman legitimasi. Itu yang menjadi poin penting yang harus kita paham. Nah, kesimpulannya, reuni 212 masih perlu atau enggak sih? Jawaban saya,
Secara sosial tidak relevan. Kenapa? Isunya sudah selesai. Secara politik juga tidak efektif. Kenapa? Masa menurun, strukturnya berubah, tokohnya pun berubah. Dan secara simbolik masih penting dong, tapi hanya untuk kelompok Ba'alawi saja. Terutama untuk mempertahankan narasi keulamaan dan karisma. Tentunya umat makin cerdas, teman-teman. Data makin jelas. Klaim jutaan juga sudah nggak mempan. Dan publik ingin politik yang substantif, bukan hanya politik simbolik. Demikian dari saya. Terima kasih.